fadluha kabirun, keutamaan solat berjamaah niki besar kata ulama, banyak sekali, luar biasa agung keutamaan solat berjamaah. Wala yatahawanu biha ila man fi qalbihi nifaqun, tidaklah mengentengkan atau menganggap remeh solat berjamaah tersebut terkecuali orang-orang yang di dalam hatinya ada sifat munafik. Kecuali dengan ini termasuk dengan sak munafik. Ia termasuk niki orang yang meremehkan daripada solat berjamaah. Andai terganggu remehan, mohon maaf. Dia terganggu pada masa juga jamaah. Baru dah sembahyang mesak masih juga jamaah. Jangan sampai kita menganggap enteng yang namanya solat berjamaah. Karena Nabi tidak main-main mengingatkan kepada sahabat. Dan main-main Nabi ni ingatan lipat sahabat mengenai berjamaah ni. Bahkan penekanannya sangat luar biasa di zaman beliau. Yang kita ketahui semua sahabat itu ketika Nabi menyampaikan sabdanya, maka sahabat pasti mendengarkan, taat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ba'dhum, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna salatal jama'ati ta'dilu 25 min salatil fardhi. Sesungguhnya solat jamaah itu niki perbandingannya dengan solat kita secara sendiri munfaridan. Di dalam hadis niki yaitu perbandingannya 1:25 derajat. 1:25 derajat. Di dalam riwayat yang lain yang masyhur, yang sering mungkin kita dengarkan, sembahyang berjamaah ni ibaratan yaitu lamut sembahyang mesak perbandingannya 17 derajat. Berarti tidak disebutkan dengan nilai 50, tidak disebutkan dengan nilai 100, disebutkan dengan kali lipat 700 kali lipat sampai dengan ribuan jutaan, tidak. Tapi solat hanya disebutkan dengan derajat. Dengan derajat. Artinya Nabi jamaah, saking besarnya keutamaan solat berjamaah, tidak bisa digambarkan berapa banyak pahala yang didapatkan kalau yang berusaha istiqomah terjaga searang sembahyang berjamaah niki. Ini kisah pertama mengenai keutamaan solat berjamaah. Nanti kita bahas mengenai syarat-syaratnya. Terlebih dahulu tahu dulu Nabi kelebihan. Anak biasa lamu tadi tahu kelebihan sopok pegawaian itu kurangan milik gawe. Kalau kita tidak tahu keutamaan suatu amalan atau suatu perkara, terkadang itu yang membuat kita kurang semangat. Dia suruh tak kurang semangat gawe ia. Kembali dia gawe, masa juga ia pada. Karena mungkin dia tahu. Atau mungkin ia tahu, cuma itu malas. Berarti pilihannya ada pada diri yang berusaha. Terlebih dahulu kita bahas mengenai keutamaan solat berjamaah. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam satu riwayat, dalam hadis riwayat Tabarani, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas ni kan khadimnya Nabi,
dengan masih kode berkhidmat di Nabi dari usia masih kecil, umuran bijajari umur sakode niki wah berkhidmat tiba Nabi. Bayangkan beliau yang menyuguhi segala keperluan Nabi, bahkan beliau diserah oleh orang tuanya sendiri untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pun terkenal salah seorang ulama namanya Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengenai keberkahan dengan berkhidmat. Mengenai keberkahan, mungkin anak-anak kita, para santri yang mondok itu ada keberkahan tersendiri bagi orang yang berkhidmat. Penuh ketika cerita sepanjang dia mondok di Nuah Bilu Berajah, tidak pernah ikut belajar. Nabi sini gawe berkhidmat kepada gurunya. Ada yang diperintahkan semasa dia mondok enggak gawe Nabi berdiri sandal dengan sang ngaji. Ketika datang dengan sang ngaji, andangan dah balik ke nadang sandal pun molah turun ngaji langsung tampak pasang sandal ya sini gawe. Niki sebagian pondok mengamalkan. Sebagian pondok pesantren ini sin suruh santrin sugul disebar ke beberapa masjid ketika solat Jumat untuk Nabi untuk berdiri sandal jamaah saat sembahyang Jumat. Kenapa? Karena di dalamnya tentu ada keberkahan. Kan ada tahu keberkahan ini di bangkitan. Tidak kelihatan. Aniki akhirnya meninggal seorang gurunya. Tiba-tiba dia menjadi sara aliman, bisa mengganti posisi gurunya. Tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu saya kan iki mengenai ilmu laduni mungkin namanya yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Man masya ila salatin maktubatin fil jama'ati, barang siapa yang berjalan menuju atau untuk melaksanakan solat berjamaah, solat wajib secara berjamaah. Barang siapa yang berjalan sisa lampak subuh dengan balik jadi pak masjid jana kembi jana hadir sembahyang berjamaah, fahiya kahajjatin, maka nilainya seperti dia melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, saya hadir sembahyang berjamaah di masjid dimanapun, intinya kita berjamaah. Atau ibu-ibu ina-ina tiang dia sempat di masjid dia tetapi yang sugul si bapa kancirannya berjamaah di balik, insyaallah tetap mendapatkan keutamaan. Barang siapa yang berjalan untuk menunaikan solat berjamaah, maka itu seperti dia menunaikan ibadah haji. Ini namanya fadilah, keutamaan tegawe sopo ibadah atau sopo amalan. Berarti balik ganti pahala namun tidak sandingan kanjeng haji. Sedangkan haji itu kata Nabi tidak ada balasan. Nabi jangan balasan dan haji ini kan dinara kecuali syurga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Haji mabrur ini kan dinara balasan kecuali syurga. Dan itu kita dapatkan yaitu di dalam kita menjaga solat berjamaah. Sekira lamun tindangkan saniki, Masya Allah, tak mungkin setiap masjid tidak akan sepi. Karena kita tahu nilai lebih dengan ibadah saat tegak. Ya terlepas semua itu nantinya atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala.
tertunas ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dina masalah kita gawe sopok ruan ibadah pegawaian amalan iki terseri ruan upah dina masalah. Karena ia suruh tersemangat dengan perlahan ngonek, maka ibadah tersebut menjadi sesuatu yang terbiasa bagi tiap tubuh. Maksudnya untuk kita hadir berjamaah di masjid. Ketika mungkin sewaktu dia dah hadir di lain ini dah. Sebab Nabi karena sudah terbiasa dididik dari awal. Ini yang membuat kita istiqomah. Asbab istiqomahlah itu yang menghadirkan keikhlasan, yang menghadirkan di nara lain tujuan tertunas ridha di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala kan tetap diucap salli fardhal isya'i arba'a raka'atin ma'muman atau arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Kita puasa lillahi ta'ala, nawaitu shawma ghadin an adai pada syahri Ramadan hadhihi sanah fardhan lillahi ta'ala. Haji pun umrah pun nawaitul hajja wa ahramtu bi lillahi ta'ala, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Doa selalu. Maka tentunya bagaimana nanti secara perlahan, secara bertahap, mulai dari terpaksa, paksa aja dulu, ngone kemayan tidak meniki, karena kita sudah terbiasanya berat untuk kita meninggalkan dan iki kelebihan solat berjamaah.